Sorotan Dunia Islam. Rekan-rekan, saat kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Benat Abu Jabar. Assalamualaikum Ustadz Benat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Benat, kita membahas terkait dengan Gaza yang telah lahir dokter yang bisa membantu masyarakat Gaza Palestina, lalu ke Venezuela. Kita ke Gaza terlebih dahulu. Alhamdulillah cukup mengharukan dan membanggakan bagi dokter-dokter yang ada di Gaza ini. Silakan Ustadz Benat. Ya, ini menjadi salah satu di antara fenomena yang bisa membanggakan ya, khususnya bagi warga Gaza di tengah di mana puing-puing kehancuran dan luka perang yang memang belum mengering ya. Warga Palestina yang berada di jalur Gaza itu merayakan sekurangnya 230 dokter yang diwisuda pada hari Sabtu kemarin dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar dan Universitas Islam. Dan ini para lulusan ini memang sudah mendalami kuliah yang begitu panjang ya, di tengah-tengah krisis peperangan yang terjadi di Palestina sendiri, karena ini memang lulusan dari 230 dokter ini adalah kelas yang memang direkrut ya, secara spesial yang dinamakan sebagai kelas PUNIP 2025. Dan ini menjadi salah satu di antara bahwa kenapa mengambil arti unik ya, karena di situ ada kebangkitan, ketahanan dan juga tekad untuk terus hidup di tengah kehancuran yang terjadi di Palestina ya, khususnya daerah Gaza ya, kemudian daerah sekitarnya di mana ada beberapa rangkaian dari penjajahan Israel yang sudah berlangsung lebih daripada setahun ini. Dan upacara wisuda yang dilaksanakan di Gaza tersebut adalah merupakan sebagai simbol ya, keteguhan yang sangat luar biasa setelah perjalanan pendidikan yang penuh dengan berbagai cobaan dan ujian selama mereka masih studi untuk meraih gelar dokter. Para lulusan itu menghadapi berbagai pengeboman, kemudian juga mengungsi, kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, ya, serta mereka sangat peduli sekali dengan proses kesehatan dan juga pendidikan yang terjadi di jalur Gaza. Dan acara ini sebenarnya dilaksanakan di tengah ya masih agresi militer Israel. Walaupun demikian, acara ini disponsori oleh sebuah yayasan, yaitu yang bernama Yayasan Samir, yang dilaksanakan wisuda ini justru bukan di kampus ya, tapi dilaksanakan di halaman komplek di mana di sekitar rumah sakit Ashifa, di mana ketika rumah sakit Al-Aqsa ini merupakan rumah sakit terbesar ya yang ada di Gaza, yang hancur bahkan sudah 2 kali serangan dilakukan oleh agresi militer Israel yang menghancurkan seluruh rumah sakit yang berada di rumah sakit Ashifa, termasuk juga kematian beberapa dokter yang sedang merawat dan juga sedang melakukan tugas di rumah sakit Al-Aqsa ini. Kenapa lokasi ini dipilih sebagai salah satu di antara pesan simbolik bahwa kehidupan ilmu pengetahuan dan juga kemanusiaan itu akan tetap tumbuh dan berlangsung di tengah-tengah kehancuran yang terjadi. Dan ini menjadi salah satu hal yang juga memberikan kebanggaan ya, di mana di saat ketika suasana daerah tersebut dalam suasana konflik, tetapi mereka
bisa untuk menyelesaikan studi mereka untuk meraih gelar dokter, di mana ini sangat diperlukan sekali di Gaza, ya, khususnya di Palestina, karena mereka juga melihat bahwa banyak dokter yang kemudian juga pada syahid, mereka yang kemudian juga dokter-dokter yang dibunuh, kemudian diculik dan dipenjara. Ini yang kemudian menjadi satu krisis kesehatan yang terjadi karena memang kekurangan dokter di Gaza itu. Sehingga apa yang menjadi peran mereka ketika mereka lulus, mereka sudah bertekad, ya, dengan kelulusan mereka ini mereka akan mengabdi untuk kemanusiaan, membantu apa yang mereka bisa bantu, dan mereka tidak kemudian menjadi orang yang kemudian langsung pergi ke daerah ataupun negara-negara lain yang untuk meneruskan, tetapi mereka bagaimana berusaha untuk membangun negerinya sendiri yang dalam kondisi sangat-sangat terpuruk, apalagi di berbagai rumah sakit yang ada di Palestina ini banyak sekali kekurangan dokter yang mana mereka sudah menjalankan tugas, kemudian mereka dibunuh, ya, diculik, sehingga memang krisis kurangnya dokter ini menjadi juga malah petaka besar, ya, bagi pengembangan kesehatan, apalagi suasana dalam kondisi suasana konflik yang sangat berkepanjangan di Palestina itu sendiri. Dan kita memang berharap bahwa dengan diwisudanya sekitar kurang lebih 230 dokter yang baru lulus ini menjadi salah satu era gerak baru di Palestina sendiri, karena memang selama ini belum ada semenjak perang itu terjadi, belum lagi bisa menggelar wisuda-wisuda semacam ini. Ya, ini bahkan bukan merupakan satu wisuda yang tidak biasa, ya, yang dilakukan di halaman rumah sakit Ashifa, yang tentunya dalam suasana sekelilingnya itu terdapat puing-puing kehancuran, tetapi mereka tetap melakukan ini. Ini menjadi salah satu membuktikan bahwa dalam suasana apapun juga tugas dokter ini akan terus berjalan, dan mereka membawa salah satu misi kemanusiaan yang besar. Sebagaimana kita tahu bahwa kedokteran yang ada di Palestina ini sendiri juga memang sudah banyak meluruskan dokter-dokter, bahkan mereka kemudian menjadi tulang punggung untuk merawat di rumah sakit yang terjadi yang ada di Palestina ini, khususnya di Gaza dan Rafah, karena mereka sangat dibutuhkan tenaganya. Ya, jadi apapun yang mereka kemudian banggakan sebagai bagian daripada tim kedokteran, tim dokter yang akan bertugas dengan sepenuhnya kemudian membebaskan tanah airnya dari cengkraman agresi Israel, dan juga mereka bisa untuk melakukan sesuatu yang sangat bisa memberikan daripada ilmu yang sudah diambilnya selama masa kuliah. Dan memang ini kerap dilakukan karena program unik ini yang menjadi salah satu program yang baru diluncurkan, ya. Sehingga program unik ini tentunya akan melahirkan dokter-dokter yang andal di kemudian hari, yang sebagaimana dibutuhkan saat ini di Palestina itu sendiri, karena mereka memang hidup dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi puing-puing rumah mereka sudah tidak lagi bisa ditempati, dan ini menjadi salah satu tantangan yang baru bagi para lulusan dokter-dokter yang ada pada saat itu. Apalagi 230 dokter yang sudah kemarin pada hari Sabtu itu sudah mencanangkan dengan tekad mereka akan segera mengabdi, segera akan kemudian melakukan upaya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, dengan mendedikasikan diri mereka sebagai tenaga medis yang insya Allah ilmu mereka ini sangat memberikan manfaat yang sangat banyak, ya, bagi kehidupan yang terjadi di Gaza dan Palestina itu sendiri.
Baik, baik. Dan tentunya mereka sudah siap untuk memberikan kontribusinya, mengabdikan diri untuk masyarakat di sana ya, Ustadz Benat. Ya, ini memang sudah menjadi tekad mereka. Jadi sebelum mereka itu lulus dan di wisuda, mereka sudah punya cita-cita ya di masing-masing calon dokter kemarin. Sebelum mereka lulus, mereka sudah ingin segera mengabdikan. Bahkan sebelum mereka kemudian lulus, sebelum mereka kemudian wisuda, maka mereka sudah sebagian ada yang kemudian membantu para dokter-dokter yang ada yang di rumah sakit yang ada di jalur Gajah dan juga di Rapa ataupun di tepian Sungai Jordan itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu memang tekad mereka. Ya kalau mungkin ya sebelum mereka terjun secara langsung ke masyarakat, ya mereka kan seperti kalau di Indonesia ini ada yang namanya mereka selama setahun atau 2 tahun untuk mengabdi dulu ke daerah-daerah untuk memberikan istilahnya praktek ya, istilahnya mereka atau dulu dikenal dengan nama PTT dan sebagainya. Dan itu mereka sudah lakukan sebenarnya, menjadi tenaga-tenaga yang membantu para dokter-dokter yang ada, walaupun mereka ya berkuliah, tetapi mereka sudah luar biasa mendedikasikan diri mereka agar apa yang nanti setelah mereka lulus benar-benar mereka sudah tahan uji ya, mereka sudah artinya dicoba dengan apa-apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu hal yang sangat menggembirakan dan juga membanggakan ya, khususnya bagi mereka-mereka yang baru diwisuda, baru lulus untuk melaksanakan kerja ataupun membuktikan diri mereka bahwa ini loh kerja yang harus kita lakukan kedepannya. Ini akan menjadi salah satu hal yang bagi mereka menjadi mungkin pengalaman yang baru untuk mereka meningkatkan kapasitas daripada ilmu kedokterannya dengan terjun langsung ke masyarakat yang sangat membutuhkan di situasi konflik yang terjadi di Gaza itu sendiri. Ya, tentunya diharapkan juga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Tapi apakah ada kekhawatiran tersendiri serangan-serangan dari Zionis ketika adanya para dokter ini dengan semangat luar biasa untuk terus membantu di Gaza ini, Ustadz Benat? Iya, ini juga menjadi awalnya kekhawatiran ya bagi Yayasan Samir ini ketika mereka ingin melaksanakan wisuda itu. Ya mungkin kekhawatirannya karena memang Israel, walaupun kita tahu bahwa ada kejahatan senjata yang sudah diberlakukan, tapi namanya Israel kan orang yang keras kepala, orang yang bandel ya, akhirnya dia sendiri yang mengingkari, mengkhianati kejahatan senjata itu sendiri. Walaupun ada situasi-situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka, rasa takut kalau nanti ketika wisuda mereka kemudian diserang, dibom dan sebagainya. Tapi inilah menjadi salah satu tekad mereka, apapun yang akan terjadi mereka akan melaksanakan wisuda di sekitar pelataran rumah sakit Ashifa itu sendiri. Walaupun kita melihat banyak kekhawatiran bagi juga mereka para wisudawan, juga para dosen, para rektor dan sebagainya. Ini juga menjadi kekhawatiran, termasuk juga kekhawatiran para orang tua mereka. Walaupun di antara mereka yang diwisuda itu memang banyak sekali keluarganya yang mereka kehilangan ibunya, kehilangan bapaknya, bahkan mereka kehilangan keluarganya, sehingga mereka pun ada yang kemudian salah seorang mahasiswa yang ketika diwisuda, mahasiswa ini tidak diantar oleh siapapun juga, dia sendirian untuk melaksanakan wisuda karena keluarganya sudah dibunuh oleh tentara-tentara Israel. Dan ini menjadi salah satu juga, di samping ada kesedihan yang mendalam karena memang situasi yang sangat membanggakan ini tidak dihadiri oleh sanak keluarganya, tetapi ini juga menjadi satu hal kebanggaan buat mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan bagian daripada peran keluarga yang telah memberikan support, semangat agar mereka terus untuk melaksanakan, terus untuk menyelesaikan
sampai mereka benar-benar lulus menjadi seorang dokter dan siap untuk ditugaskan di tengah-tengah situasi yang sedang atau masih dalam keadaan konflik di daerah Palestina itu sendiri. Baik. Kita ke Venezuela, Ustadz Bernard, diambang kehancuran setelah presidennya ini diarak oleh pemerintah Amerika Serikat, Ustadz. Ya, ini menjadi salah satu hal yang sangat mencengangkan ya. Sebenarnya juga dikatakan mencengangkan itu tidak tetapi ini juga pernah dialami oleh beberapa kepala-kepala negara yang berada di negara-negara khususnya di Amerika Latin, termasuk juga di mana ketika mereka melakukan penangkapan terhadap Saddam Hussein, ya, kemudian juga mereka melakukan upaya untuk melakukan penguasaan di Kuba, kemudian juga yang terakhir ini adalah di Venezuela. Yeah. Nah, di mana kita lihat bahwa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, walaupun mirip-mirip kayak orang Madura, namanya saja yang Bang Maduro. Gitu. Iya, sehingga ini menjadi satu juga bercandaan bahwasanya itu orang Madura ditangkap itu di Venezuela. Ini menjadi satu candaan. Namun demikian kita juga melihat bahwa Nicolas Maduro ini memang sudah berkuasa semenjak tahun 2013 ya, di mana ketika dia dipilih setelah kematian presiden yang waktu itu dia menjabat sebagai wakil presiden, dan karir politiknya ini sangat menanjak sekali ya, di mana ketika dia berawal dari seorang pekerja yang kemudian mendirikan asosiasi pekerja atau misalnya asosiasi buruh, yang kemudian dengan itu dia melaksanakan dan memberikan satu dedikasi yang sangat tinggi sehingga akhirnya dia pun dipercaya menjadi seorang menteri, kemudian naik jabatannya menjadi wakil presiden, sehingga akhirnya ketika presidennya wafat dia menggantikan menjadi seorang presiden dari 2013. Yang awalnya memang dia sebagai seorang yang selalu berseteru ya dengan Donald Trump di awal, ketika Donald Trump sudah menjadi presiden, ya kemudian akhirnya dikalahkan dan sekarang menjadi presiden lagi, itu memang semua menjadi satu luka lama ya bagi kedua pihak ya, baik itu Nicolas Maduro ataupun Donald Trump, ya, di mana perseteruan ini dipicu ketika ada sesuatu yang dilakukan oleh Nicolas Maduro ini, apalagi ketika dia sudah dengan begitu gigihnya yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung kemudian perjuangan rakyat Palestina untuk memberi kemerdekaan ya, sehingga dia pun mengirimkan berbagai bantuan yang sangat banyak, dan ketika itulah yang kemudian membuat Donald Trump menjadi marah ya, sehingga akhirnya dia pun mengecam untuk segera menangkap, walaupun di era kepemimpinannya yang terdahulu dia belum bisa untuk melakukan upaya penangkapan ini. Baru ketika Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden Amerika, ini terus kemudian dilancarkan gerakan-gerakan untuk melakukan upaya mengkudeta daripada presiden Nicolas Maduro, yang kita lihat bahwa Nicolas Maduro ini memang ya usia masih 50-an ya, belum mencapai 60-an, mungkin tahun 62 beliau lahir, dan ini menjadi salah satu hal bahwa presiden yang kemudian dipimpin oleh Nicolas Maduro di Venezuela ini memang semenjak awal ya sudah merupakan bagian daripada ketidaksukaan Donald Trump khususnya Amerika Serikat, sehingga ini memicu kemudian Amerika Serikat melancarkan serangan ya ke Venezuela
ya yang mengakibatkan hampir kurang lebih 80 ya orang tewas dalam serangan itu, ya bahkan menculik ya Presiden Nicolas Maduro ini untuk dibawa diekstradisi ke Amerika Serikat. Namun ini menjadi salah satu gejolak ya yang terjadi di Venezuela sendiri, ya di mana kalau kita melihat justru ini kudeta serangan dilakukan ini yang justru dilakukan oleh pihak luar ya, pihak Amerika Serikat yang memang bukan notabene-nya adalah merupakan penduduk daripada atau tentara Venezuela. Ya sehingga ketika Amerika Serikat menyerang Venezuela dengan mengakibatkan 80 orang meninggal baik dari kedua belah pihak, bahkan juga rakyat sipil yang meninggal dunia, ini mendapatkan kencaman yang sangat luar biasa ya, baik itu dilakukan oleh negara-negara yang ada baik di seluruh dunia, kemudian juga termasuk dari dalam Amerika sendiri ya, di mana ketika Partai Demokrat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump ini menyerang Venezuela sehingga mengakibatkan banyak korban ya, bahkan mengecam juga penangkapan dan penculikan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini terhadap Presiden Nicolas Maduro. Dan ini menjadi sesuatu hal bahwa apa yang terjadi di Venezuela ini menandakan ketamakan, ya, kebencian, ya, kemudian balas dendamnya Amerika Serikat yang dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Donald Trump ini terhadap Venezuela, karena ini menjadi salah satu dendam lama, ya, luka lama yang bangkit, yang kemudian bukan kemudian langsung menyerang ya. Ini sudah dilakukan, perencanaan ini sudah 2-3 tahun yang lalu Donald Trump itu sendiri, dan ini menjadi salah satu apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat ini menjadi salah satu bencana ya bagi penduduk khususnya di kepemerintahan di Nigeria itu sendiri. Dan ini kita lihat bahwa kecaman-kecaman itu sendiri bukan hanya datang ya dari Perdana Menteri Malaysia ya, kemudian dari banyak negara-negara yang lain, termasuk juga rakyatnya sendiri itu banyak yang mengecam, kemudian diwakili oleh Partai Demokrat dengan terus terang mengatakan bahwa tindakan Donald Trump ini menjadi salah satu tindakan yang sangat gegabah, dan ini menjadi salah satu di antara kesekian kalinya Amerika Serikat melakukan upaya-upaya selalu mencampuri urusan-urusan negara-negara di Amerika Latin ya, termasuk atau kita melihat apa yang terjadi di Panama, apa yang terjadi kemudian di Venezuela ya, kemudian juga terjadi di berbagai negara-negara yang lainnya di sekitar Amerika Latin. Ini menandakan bahwa Amerika Serikat ini memang adalah negara yang sering mengintervensi terhadap negara-negara yang ada. Ya, bahkan ini merupakan bagian daripada ya mungkin sesuatu yang ada pada Donald Trump di sini untuk melampiaskan dendam lamanya yang pada saat kesempatan ini tidak terjadi, sehingga akhirnya kepemimpinan pemerintahan Venezuela ini mengalami kekosongan. Ya, baru kemudian ditunjuklah wakil presidennya untuk menjadi presiden Venezuela, tetapi ini di bawah bayang-bayang kekuasaan Amerika Serikat ya, sehingga mereka tidak bisa untuk melakukan upaya berdiri di bawah kaki sendiri, walaupun ini menjadi ancaman besar ya bagi kelangsungan pemerintahan Venezuela yang akan datang, yang mungkin bisa jadi akan terjadi pemberontakan atau mungkin akan terjadi penggulingan kekuasaan karena ketidaksukaan masyarakat terhadap apa yang baru saja terjadi. Dan ini menjadi satu ancaman besar untuk kedepannya seperti apa Venezuela dan bagaimana ya kemudian Amerika Serikat menancapkan taringnya di Venezuela sehingga apa yang kemudian
dilakukan Amerika sebelum-sebelumnya menguasai negara-negara di Amerika Latin ini menjadi salah satu hal yang sangat mungkin ya, ataupun sesuatu yang memang akan mendatangkan kecaman-kecaman dari berbagai negara yang ada, bukan hanya di Amerika Latin sendiri, bahkan juga di Eropa ataupun di benua-benua yang lainnya, tetapi juga menjadikan kemarahan bagi rakyatnya Amerika sendiri terhadap ulah presidennya yang begitu congkaknya, yang begitu sombongnya, begitu egoisnya terhadap apa yang selama ini dia lakukan, sehingga akhirnya banyak sekali terjadi berbagai kerusuhan di Amerika Serikat terhadap apa yang dilakukan oleh presidennya itu sendiri, dan bahkan diantaranya menyerukan untuk Donald Trump mundur sebagai presiden Amerika Serikat. Dan ini tiap hari diserukan ya di mereka dari pihak oposisi, termasuk juga dari Partai Demokrat dan sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang memang perlu untuk kita sikapi bersama, bahwa yang namanya kecongkakan, kesombongan, ya, takabur itu pasti akan mendatangkan kerusakan di mana-mana ya. Bahkan dia tidak akan berlangsung lama, karena di balik itu semua kecongkakan, kesombongan itu akan mengakibatkan kehancuran bagi para pelaku kesombongan. Dan ini juga mungkin bisa kita melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini ya salah satunya itu tadi, adanya keserakahan, kesombongan, ketakaburan dan sebagainya, sehingga Allah kemudian memberikan balasan dengan diturunkannya peringatan-peringatan yang terjadi berupa musibah-musibah yang menimpa di berbagai wilayah Indonesia ini. Ini akhirnya makanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita berlaku zalim, jangan kita berlaku sombong, jangan kita merasa takabur dan ujub terhadap diri sendiri, karena balasannya pasti akan diterima sebelum orang itu akan merasakan satu kebahagiaan yang hakiki. Yang mudah-mudahan kita hanya bisa berlindung kepada Allah ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah-kisah yang terjadi baik itu di luar negeri ataupun di dalam negeri, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikannya dengan apa yang menjadi rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kita hanya bisa untuk merenungkan, kembalikan diri kita, untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita, kepada Tuhan kita. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian bagi kita, bagi orang Islam, bagi ujian peningkatan imannya. Ya mungkin bagi sebagian yang bukan Islam, ini akan menjadi salah satu bencana, azab yang Allah berikan karena ulah kesombongannya dan ulah karena kecongkakannya. Itu mungkin yang harus kita perhatikan di masa-masa kita yang akan datang ini, apalagi menginjak di tahun 2026 ini, tantangan kedepannya semakin besar ya. Makanya perlu kita untuk memang benar-benar berpegang kepada tali Allah untuk menguatkan iman kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang celaka dan tidak menjadi orang-orang yang kemudian bertambah kesombongannya dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu di Venezuela ataupun dimanapun juga, termasuk di negeri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bersama dengan kita. Amin, 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 insya Allah. Terima kasih Ustadz Bernard sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian Sorotan Dunia Islam bersama Ustadz Bernard Abu Jabar.